cepat bangun. Ayah cepat bangun. Ayah cepat bangun. Nak, ayahmu pingsan karena lapar. Dia perlu makan sesuatu agar sadar. Bibi akan mengantarmu untuk membeli makanan untuk ayah bayilah. Ayo pergi. Baik, terima kasih Bibi. Shioki, Pergi. Supermarket ada di sana. Kembalilah bersama kami dengan taat. Kami carikan keluarga yang baik untukmu dan jual kamu dengan harga baik. Shioki. Shioki. Delapan belas tahun kemudian. Xiaoqi saat dewasa. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Tuan Muda, klan sedang sekarat. Dia bertahan dengan napas terakhirnya, menunggu Anda kembali. Apa katamu? Shioki, Qin Shihai. ayahmu tidak punya banyak waktu lagi. Ada beberapa hal yang perlu aku beritahu. Pertama, aku sudah buat wasiat. Semua properti atas namaku akan dikelola olehmu. Xiaoyan, kamu sedang hamil sekarang. Masa depan keluarga Qian Suya. bergantung pada kalian berdua. Ayah jangan khawatir. Aku akan berterima kasih dengan layak demi cucu yang belum lahir. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan lagi? Bukankah dokter bilang kau sakit parah sebelumnya? Dan bukankah kau berhasil melewatinya? Aku sudah menemukan perawat untukmu, untuk menjagamu secara khusus. Kali ini tidak akan terjadi apa-apa juga kan? Keluarga Qin sedang mencari pengasuh. Aku akan mencoba. Satu hal lagi adalah bahwa dia bukan anakku, putra kandung. Apa? Kamu orang yang aku adopsi 18 tahun lalu, pada malam hujan, di pinggir jalan. Ayah, selama bertahun-tahun, aku telah mencari orang tua kandungmu. Setelah 18 tahun berpisah, mereka makin rindu kamu dan semakin cemas. Mulai sekarang, jangan pernah menyerah. Mencari mereka. Apa yang kamu inginkan? Bukankah Anda sedang mencari pengasuh? Ingat. Ayah. 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 Ayah, Tuan. Sumpi. ayah, Seorang pengemis, apakah ini tempat yang bisa kamu masuki? Seseorang dengan kaki yang buruk, mengapa kami harus mencarimu? Pergi. Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Lagi pula, jika Anda memberiku makan. Puan, aku tidak membutuhkannya. Tak akan kuucap lagi. Keluar sekarang. Apakah kamu mendengarku? Pergi. Tuan sudah pergi. Tuan Muda. Paman Sul. Pergi siapkan yang terbaik. Perlengkapan pemakaman terbaik di kota. Saya ingin mengadakan pemakaman untuk ayah saya. Paling serius. Paling serius. Ya. Orang ini, kenapa aku merasa sangat akrab dan baik? Shioki, kamu harus menjadi anak baik. Sumsum ayah kini ada padamu. Dan kamu sembut. Mainlah dengan temanmu. Sudah bermain. Dasar tidak berguna. Mati hanya dengan penutup. Buang dia cepat. Apa kamu tidak dengar? Tuan kami telah meninggal dunia. Tidak perlu wawancara untuk posisi perawat. Pergi cepat. Oh benar, terimalah belasungkawa saya. Tunggu sebentar. Kau diterima. Atur tempat tinggal untuknya nanti. Dan juga berikan dia beberapa pekerjaan sampingan. Ya, bawa dia ke bawah untuk menemukan satu set pakaian bersih untuk diganti. Lalu, atur tempat tinggal untuknya. Ya. Terima kasih Tuan Muda.
Aku sudah kehilangan satu ayah. Ayahku tersayang. Di mana kau sekarang? Apa kau baik-baik saja? Tempat tinggal pelayan keluarga Ken. Mulai sekarang kau akan tinggal di sini. Ganti pakaianmu dulu. Kau bau sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sayangku, sekarang setelah lelaki tua itu tiada, kau akan punya bayi lagi. Saat kau berkuasa, ingat aku meski setelah kau meraih tujuanmu. Kau menyebalkan. Anak siapa itu? Apa kau tidak tahu? Sekarang anak itu, kau tidak bisa menyangkalnya. Bersikaplah lembut. Seorang pengemis yang dijemput dari pinggir jalan, itu hanya keberuntungan. Bahwa dia bertemu Tuan Tua Qin. Kalau tidak, dibandingkan denganku apa dia? Berpakaian begitu rapi. Dia masih harus menjaga anakku. Sekarang, setelah lelaki tua itu tiada, yang berikutnya adalah dia. Siapa? Itu pengemis yang disiwakin Ci hari ini. Orang ini sama sekali tidak bisa tinggal. Paman Sun, apakah masih belum ada kabar tentang ayahku? Tidak. Pertama, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan tidak ada foto atau perkiraan jangkauan lokasi. Memang sangat sulit untuk menemukannya. Oh benar, paman yang baru dipekerjakan. Bagaimana kabarnya? Dia sudah diatur untuk tinggal, tapi dia tidak mau gaji. Tidak mau gaji. Dia cuma butuh makan dan tempat tinggal. Sudah tanya alasannya. Sepertinya dia sedang mencari anak yang hilang lama. Dia sudah mencari bertahun-tahun. Dia bilang, selama dia punya tempat tinggal, dia akan puas. Maksudmu dia juga mencari keluarga? Sungguh kebetulan. Ya, masalah ini memang cukup kebetulan. Baiklah, pergi tanya dia soal anaknya. Bawa padaku, agar aku bisa melihatnya. Ya Tuan Muda. Terima kasih. Siapa yang mengizinkanmu makan? Sudah selesai kerjamu. Aku sudah selesai tugas kepala pelayan. Dasar pengemis bau. Aku sekarang memerintahkanmu, bersihkan semua toilet di villa. Untukku. Batu-batuan di luar villa. Semua gulma di sekitar kolam taman. Singkirkan semuanya untukku. Bersihkan semua jendela di seluruh villa. Lantai atas dan bawah untukku. Pel semua lantai di villa. 3 kali untukku. Jika masih ada satu pun noda debu, jangan harap bisa makan. Tuan Muda, tidak Tuan. Villa ini sangat besar. Aku mungkin tak bisa sendirikan. Aku Tidak bisa menyelesaikannya. Kalau tak bisa, kenapa kamu di sini? Dasar orang tua tidak berguna. Apakah keluarga Qin tempat untuk memelihara pemalas? Apakah kamu mengerti? Jangan pura-pura sedih untuk menghindar. Kalau bisa ya sudah, kalau tidak bisa ya sudah. tolong jangan. Aku akan melakukannya. Siapa itu? Membuat keributan seperti ini larut malam. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Nyonya orang tua ini, dia tidak bekerja. Saya menyuruhnya bekerja. Dan dia malah berani membantah. Dia praktis mencari mati. Begitukah? Tidak, Nyonya. Tolong dengarkan aku. Makan gratis tanpa bekerja. Kau kira hidup di keluarga Qin mudah? Ada apa? Kenapa aku merasa sangat gelisah di dadaku? Aku selalu takut sesuatu buruk terjadi. Gas, aku mau cepat sampai. Ya Tuan Muda. Dasar tua bangka. Keluarga Qin memberimu makan. Tapi kau bahkan tidak tahu cara menghargainya. Masih saja kemari untuk bermalas-malasan. Kau benar-benar tidak mau bekerja lagi ya? Kau bau sekali. Kau hanya menyeret turun martabat keluarga Qin kita. Kau tidak perlu datang besok. Bawa sampahmu dan pergi malam ini. Nyonya, aku mohon. Tolong aku mohon. Jangan usir aku dari rumah ini. Putraku hilang 18 tahun. Aku butuh pekerjaan ini untuk terus mencari putraku. Nyonya, Mencari putramu. Naga melahirkan naga tahu. Phoenix melahirkan Phoenix. Apa baik dari sampah sepertimu? Sudah cari bertahun, tapi belum ketemu. Mungkin. Dia mungkin sudah lama meninggal di luar. putraku belum mati. Nyonya, dia tidak akan mati. Kamu boleh bilang apa saja tentangku, tapi jangan bicara tentang putraku. Bukankah dia hanya sampah? Apa salahnya bicara sedikit tentang dia? Kau berani membantah Nyonya. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Begitukah?
Seseorang kemari. Hajar dia habis-habisan. Biarkan dia tahu apa itu aturan. Tidak. Aku mohon kepada kalian semua. Tidak. Aku mohon kepada kalian semua. Tuan muda masih sakit. Haruskah saya bawa Anda ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Mungkinkah ayah? Mereka bilang darah lebih kental dari air. Ini adalah satu-satunya kerabatku yang tersisa di dunia. Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Baiklah, hentikan. Lagi pula itu tidak terlalu menarik. Tidak sebagus merangkaknya Dudu kita. Benar Dudu. Bukankah kau bilang tidak bisa merangkak? Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan memohon pada Dudu kita. Biarkan dia mengajarimu. Jika dia setuju, aku akan memaafkanmu bagaimana? Aku sudah setua ini. Seseorang yang hidup. Kalian ingin aku memohon pada anjing. Aku. Seekor anjing. Anjing pun lebih mulia dari sampah sepertimu. Aku menyuruhmu berlutut. Memohon pada Dudu adalah kehormatanmu. Memangnya kau ini siapa? Kau percaya hanya dari kata bibi buyutku. Aku bisa membuatmu meninggalkan Jiangnan. Dan tidak pernah kembali seumur hidup ini. Aku mohon. Jangan usir aku dari Jiangnan. Putraku ada di Jiangnan. Kalau tidak aku tak akan temukan putraku. Aku mohon. Mencari putramu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kalau begitu berlututlah. Lalu berlutut-berlutut. Lalu berlutut-berlutut. Berlutut cepat. Berlutut-berlutut. Baiklah. Aku berlutut. Memohon padamu. Ajarkan aku. Bagus sekali Dudu kita bilang. Bagus sekali. Oh ya? Apa kau belum makan? Tidak. Baiklah, kalau begitu. Aku beri sisa makanan anjing Dudu. Kepadamu, untuk mengisi perutmu. Aku. Aku apa aku? Aku suruh kamu makan jadi makan cepat. Kenapa kau tidak buru-buru? Terima kasih Nyonya. Cepatlah. Terus. Cepat-cepat. 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 Makan. 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 Cepat-cepat. Merangkak masuk. Lebih cepat. Merangkak masuk seperti anjing. Merangkak-merangkak. Merangkak-merangkak. Merangkak masuk, merangkak cepat. Makan, makan, makan. Makan makanan anjing seperti anjing. Kusuruh makan, dan kau benar-benar makan. Apa kau pantas? Urus dia. Oh tidak, Tuan Muda sudah kembali. Hentikan segera. Cepat bersihkan. Cepat, 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 cepat. Jika kau ingin tinggal di Jiangnan, jangan berisik nanti. Mengerti? Halo Tuan Muda. Halo Tuan Muda. Kenapa kalian semua di sini? Suamiku. Sekarang sudah larut. Suruh mereka segera menyiapkan makanan. Kita akan segera makan. Ayo pergi. Pindahkan kandang anjing itu keluar, agar Tuan Muda tidak curiga. Ya. Makanlah lebih banyak. Oh benar. Kemana Paman Saul yang baru ku pekerjakan? Kenapa aku belum melihatnya hari ini? Mungkin sudah terlambat, dan dia sudah tidur. Ini baru jam 7. Itu sama sekali tidak terlambat. Baiklah, panggil Paman Saul kemari. Aku mau tanya sesuatu padanya. Ya Tuan Muda. Tuan Muda Care, kami ingin bertemu denganmu. Nanti kalau kamu masuk, pertimbangkan baik-baik apa yang perlu kau katakan. Halo Tuan Muda. Paman Saul kau. Bagaimana kau bisa terluka parah begitu? Karena kakiku kan. Ketika aku sedang naik tangga, kakiku terpeleset dan aku jatuh. Bukan apa-apa. Cepat pergi cari Bibi. Dapatkan kotak obatnya di sini. Bantu Paman Saul dengan lukanya.
Anda tidak boleh. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Kemarilah. Pelayan Sun itu sungguh. Dia jelas tahu kakimu tidak baik, tapi dia tetap suruh kau di atas. Setelah bertahun-tahun di keluarga Qin, dia masih tidak punya ketajaman. Tidak, ini bukan salah pelayan Sun. Seseorang sepertiku seorang pria tua. On lama jalanan, Tuan muda Anda tidak membenciku. Dan menerimaku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku tidak punya banyak masalah. Benar. Ngomong-ngomong soal itu, Paman Xiao kau cari kerabat juga. Aku sudah mencarinya lebih dari 18 tahun. Seluruh provinsi Jiannan. Sudah aku jelajahi seluruhnya. Dan masih saja tidak ada petunjuk. Aku benar-benar bisa memahami perasaanmu. Silakan duduk. Aku juga mencari kerabat. Anda juga mencari kerabat. Benar Tuan Qin. Dia adalah ayah angkatku. Lebih dari 18 tahun yang lalu, karena sebuah kecelakaan, dia menerimaku. Tahun-tahun ini, dia juga membantuku. Menemukan orang tua kandungku. Tapi tidak ada kabar. Jadi aku ingin membantumu. Punya selebaran orang hilang, tolong kirimkan salinannya padaku. Dengan begitu, saat kusuruh bawahan membantuku, mencari orang tua kandungku, mereka bisa bantu cari anakmu. Tuan muda. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Ayo. Ini hanya bantuan kecil, bukan apa-apa. Seseorang sebaik Tuan muda Qin tidak seharusnya ditipu oleh pesanan tercela itu. Mereka memberinya topi hijau sebesar itu. Meskipun aku mengambil risiko, diusir dari Jiannan, aku tetap harus memberitahunya. Mau apa di ruang kerja? Melaporku? Atau memberitahu Kinki bahwa anak itu bukan anaknya? Tuan muda Qin adalah orang yang sangat baik. Kalian berdua orang tercela. Memperlakukan dia seperti ini, kalian akan menghadapi pembalasan. Pembalasan? Di mana pembalasan ini? Seorang pengemis tua, seorang gelandangan. Di Jiangnan ingat ini. Kau bisa menyinggung siapa saja, tapi jangan singgung kami. Karena kau akan membayar harganya. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apa ini? Ini pengumuman orang hilangnya. Paman pelayan di rumah waktu itu. Masih ada beberapa yang belum dibagikan. Pemberitahuan orang hilang. Hajar dia habis-habisan. Pukuli dia sampai mati. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya buat dia cacat. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Bawa aku ke kamar Paman Xiao. Aku ada yang ingin kutanyakan padanya. Baiklah. Tulang orang tua bodoh itu cukup kuat bukan? Sekuat apapun aku tetap punya cara. Ayah yang selama ini kurindukan dan kucari. Selama bertahun-tahun, ayah menyelamatkanku. Tidak ragu mempertaruhkan nyawanya untuk mendonorkan sumsum tulang kepadaku. Mungkinkah kau sebenarnya berada di sisiku selama ini? Aku ingin melihatmu. Aku tidak sabar ingin melihatmu. Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Suamiku. Kau harus memberiku keadilan. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan hidup lagi. Apa? Orang tua ini mengintip pemandi hari ini. Aku dengan marah menegurnya. Tapi dia nyaris berbuat cabul padaku. Apa katamu? Benar kakak Ken, biarkan aku memberitahumu. Untungnya aku tiba tepat waktu. Tua cabul kurang ajar, masih mencoba membantah, mengintip Nyonya mandi. Biarkan aku memberitahumu. Nyonya kami mengandung darah Qin. Jika sesuatu terjadi padanya, kau tunggu saja keluarga Qin akan. Kulit dan uratmu diputus. Kau sudah cari putra lebih dari 10 tahun. Bukankah kau rindu anakmu? Kau tidak bisa makan.
Bukankah kau demi anakmu rela jadi pelayan di keluarga Qin? Kau punya waktu buat itu sekarang. Tuan muda. Aku tidak melihat Nyonya mandi. Tuan muda. Bayi itu miliknya. Masih mencoba membantah. Kau bilang itu aku, apa kau punya bukti? Begitu. Tuan tua kami baru saja meninggal. Dan tuan muda kami sekarang sedang mencari ayahnya. Lalu kau muncul. Aku juga sudah menyelidikimu sebelumnya. Sepertinya kau bahkan tidak punya keluarga. Dari mana datangnya putra ini? Dalih cari putra. Kau datang untuk menipukan. Sekarang orang terkaya Jiangnan. Kau ingin menempel padanya. Kau benar-benar punya nyali. Biar ku beritahu, ayahku adalah batasanku. Jika kau ingin menggunakan perasaanku pada ayahku dan simpatiku padamu untuk masuk ke keluarga Qinku, berpura-pura jadi ayahku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan muda. Selama 18 tahun, saya telah mencari putra saya. Tuan muda Qin. Bukankah Anda juga mencari ayah Anda? Saya rasa Anda bisa memahami urgensi menemukan anggota keluarga tercinta. 10 jari terhubung ke hati. Tuan muda. Saya Soudasan, beberapa tahun terakhir cari putra. Ke setiap kota besar dan kecil. Telah berkeliling seluruh provinsi Jiangnan. Saya sudah mengemis makanan, memungut sampah. Tapi tangan saya bersih. Saya tidak pernah melakukan apapun yang lawan nurani saya, tuan muda. Kenapa aku harus merasa kasihan padamu? Buktinya jelas kau masih bantah. Aku. Jadi kau bilang kau tidak mencurikan. Berani kau biarkan aku memeriksa. Periksa. Periksa. Kau mengatakannya. Tunggu saja. Cepatlah. Tunggu. Paman Zhao sudah setua ini. Mari kita beri dia sedikit martabat. Martabat? Apa kau mengabaikan martabat istrimu? Hari ini, karena orang tua mesum ini, aku hampir keguguran. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, bagaimana jelaskan pada ayahku yang sudah tiada? Sekarang demi orang luar, kau mengabaikan aku, anakmu yang belum lahir. Dan bahkan ayahmu yang sudah meninggal. Suamiku. Tuan muda, saya berterima kasih. Masalah hari ini. Jika itu kesalahpahaman, aku buat kau minta The maaf pada film Paman was Zhao. translated Ketamu. and narrated by M Media. Bukankah kau bilang tidak ada? Bukankah kau bilang aku salah menuduhmu? Bagaimana kau menjelaskan ini? Buktinya sudah jelas dan kau tertangkap basah. Masih mau bantah? Aku. Apa kau mencoba mengatakan sekarang bahwa kami salah menuduhmu? Kami menaruhnya di sana. Apa kau menaruhnya di sana? Bukan kami. Cukup. Usir Zhao Daishan dari keluarga Qin. Mulai hari ini, jangan injak keluarga Qin lagi. Tuan muda. Saya tidak melakukannya. Beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Bahkan jika saya melakukan yang paling kotor, pekerjaan berat di Qin tak masalah. Saya harus menemukan putra saya. Putraku segalanya. Tuan muda. Buktikan. Aku sudah memberimu kesempatan. Orang kotor dan munafik sepertimu. Bahkan jika kau menemukan putramu, kau hanya akan menjadi selamanya aib yang tak terhapuskan baginya. Bawa dia pergi. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda Qin. Percayalah padaku. Tuan muda. Cepat pergi. Cepat pergi. Anakku. Tak peduli susah atau sulit. Ayah tidak akan pernah menyerah mencarimu. Cepat.
Demi kamu, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan meninggalkan keluarga Kim. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Pergi. Pergi berarti bisa kembali. Hanya satu orang paling susah bicara. Dan itu adalah orang mati. Tepat sekali. Mengenai keluarga Kier, semua akan jadi milik kami. Dengan ancaman sebesar dirimu, aku tidak akan berani membiarkanmu tetap ada. Saya mohon. Saya tidak meminta banyak dalam hidup saya. Saya hanya ingin melihat putra saya sekali saja. Selama 18 tahun. Ini adalah satu-satunya keinginan saya. Jika saya tidak melihat putra saya, bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan tenang. Saya mohon kepada kalian semua. Lihatlah putra saya. Selamatkan hidup saya. 18 tahun. Orang tua. Dalam 18 tahun bahkan cari anjing. Kau harusnya sudah dapat petunjuk. Apa kau tahu kenapa kau tidak bisa menemukan putramu? Karena putramu sudah lama meninggal. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang untuk bertemu putramu. Mengerti, Sampa? Tutup mulutmu. Putra saya belum mati. Kau orang tua, beraninya kau membantah. Tunggu sebentar. Ada apa? Lihat orang di foto ini. Bukankah dia terlihat sedikit familiar? Kau ayah kandung Kinki. Tuan Muda Kin. Dialah putra yang kucari. Selama 18 tahun. Langit benar-benar punya mata. Itulah mengapa mereka bilang takdir. Benar-benar hal yang menakjubkan. Kinki mencari ayah kandungnya begitu keras. Dan ayah kandungnya, bukankah dia ada di sini hidup dan sehat? Pantas Kinki kerahkan Jiangnan dan tidak bisa menemukan berita tentang ayahnya. Ternyata dia selalu berada di sisinya. Betapa konyolnya. Tuan Muda, Anda sudah duduk di sini cukup lama sekarang. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Hampir saja. Hampir saja. Aku benar-benar mengira dia ayahku. Ayo pergi. Dia ayahku. Dia benar-benar ayahku. Cepat keluar dan periksa. Lihat apakah paman itu sudah pergi. Ya, Tuan Muda. Saya tidak melakukannya. Beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Meski harus lakukan yang paling kotor, atau yang paling lelah di keluarga Qin, juga baik-baik saja. Saya ingin menemukan putra saya. Putra saya segalanya. Tuan Muda. Buktikan. Aku sudah memberimu kesempatan. Orang kotor dan munafik sepertimu. Bahkan jika kau menemukan putramu, kau hanya akan menjadi selamanya aib yang tak terhapuskan baginya. Tuan Muda. Saya berterima kasih. Apa yang kau lakukan? Saya berterima kasih. Ayo. Saya sudah beberapa tahun ini cari anak. Saya sudah berkelana jauh. Ke semua kota di Provinsi Jiangnan. Saya sudah mengemis makanan. Memungut sampah. Tapi tangan saya bersih. Saya tidak melakukan satupun hal yang bertentangan dengan hati nurani saya, Tuan Muda. Ayah. Tahun-tahun ini kau tidak punya uang. Untuk menemukanku, kau sujud pada berapa orang? Berapa kali kau tunduk? Berapa banyak kau menderita? Tapi anakmu tak mau dengar. Dan menyuruhmu diusir dari keluarga Qin. Hal macam apa yang sudah kulakukan? Tuan Muda, Paman Xiao itu baru saja pergi. Seseorang berkata, tak lama setelah dia meninggalkan keluarga Qin, punya satu truk pengiriman keluarga Qin berhenti. Apa tuh keluarga Qin? Sialan itu Suyang. Cepat tentukan lokasi kendaraan itu untukku. Pergi ke sana sekarang. Ya, Saya akan menemukan putra saya. kau orang tua, beraninya kau mencari Kinki. Itu putra saya. Aku tak akan izinkan kalian sepasang bajingan mencoba membunuhnya demi properti. Tidak akan mengizinkannya. Seorang lelaki tua diambang kematian. Aku bilang padamu, jangan kira hanya karena kau ayah kandung Kinki, aku tak berani sentuhmu. Tuan Besar Qin. Sudah selesai oleh kita berdua. Sekarang giliranmu. Setelah itu, Kinki. Kalian bertiga bersatu di bawah. Pergi ke neraka.
Kenapa kau bilang banyak? Ayolah. Ada apa? Pergi ke bawah dan beritahu putramu. Tapi kau tidak akan melihatnya hidup lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Hentikan. Suamiku, kenapa kau di sini? Menjauh. Ayah. Aku kembali. Si Oki. Nak, Aku datang terlambat. anakku. Kau benar-benar kembali. Anakku. The film was translated Ayah mencarimu and dengan sangat narrated keras. by M Media. Letakkan. Ketua Qian. Saya Xiaolong. Penanggung jawab kami. Proyek pembongkaran keluarga Xiao, ini adalah proposalnya. Xiaolong. Nama itu terdengar familiar. Bersaing denganku untuk rumah leluhur. Kau tidak pantas. Apakah kau punya kemampuan? Pergi. Jukiawan. Saya harus berkata adil. Saat Tuan Tua Xiao meninggal, rumah baru di pintu masuk desa dan properti dipilih oleh kalian berdua. Sekarang hanya ini, rumah tua yang tersisa untuk Dashan. Sekarang kamu mau rebut rumah tua ini, ingin The film was memperebutkan. translated Apakah and kamu masih punya hati narrated nurani? by M Tepat Media. sekali. Dashan tak punya istri dan anak. Dia sendirian dan tidak berdaya. Dan kamu ingin membuatnya kehilangan tempat tinggal. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkan balasanmu. Kamu. Tak berperasaan. Kalian semua berhenti berpura-pura di sini. Putraku Xiaolong dan Xiao, tapi dia adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Xiao. Jika bukan karena aku, keluarga Xiao ini, garis keturunannya akan berakhir. Ya, Dia tidak berguna. Dia kehilangan putranya sendiri. Sekarang dia sendirian dan tak berdaya. Siapa yang bisa dia salahkan untuk itu? Anakku sekarang sudah diterima di universitas. Dia memang satu-satunya mahasiswa milik keluarga Xiao kita. Di masa depan, apakah keluarga Xiao kita bisa membawa kejayaan bagi nama keluarga? Akan bergantung padanya. Kau meminta rumah leluhur. Ada apa denganmu? Jika kau punya kemampuan sekarang, maka lahirlah satu. Dan itu harus seorang mahasiswa. Maka aku akan yakin, rumah leluhur ini, aku tidak akan menyentuhnya. Su Qiaojuan. Apa yang kamu katakan? Paman Sulung. Apa yang kau lakukan berhenti di situ? Jukiawan ini terlalu cerewet. Kata-katamu terlalu kasar. Saya beritahu kamu. Meski kata-katanya pahit didengar, alasannya masuk akal. Di zaman sekarang ini tentang anak yang hormati orang tua. Kamu juga tidak punya anak laki-laki. Jadi kamu pasti tidak bisa menang melawan mereka. Jika kau bertanya padaku, pergi saja, serahkan rumah leluhur padaku. Dengan begitu, saat kau tiada, seseorang akan mengurus jenazahmu. Dashan, jangan dengarkan wanita cerewet ini. Kamu hanya punya rumah tua ini sekarang. Jika kamu memberikannya padanya, kamu akan jati tunawisma. Benar, Dashan. Dengarkan saya tentang ini. Panggil polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Panggil polisi. Apa yang kau lakukan? Kau coba buat masalah. Kau mau memanggil polisi, baik. Maka kau harus melihat ini dulu, lalu panggil polisi. Kontrak pembukaan lahan. Aku takut kau panggil polisi tanpa lihat ini, kau akan menyesal selamanya. Pembongkaran dan relokasi.
Benar sekali. Anakku Xiaolong sudah bantu semua orang amankan kontrak pembongkaran grup Qin. Grup Qin ini kau tahu, entitas terkaya di Jingnan. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup bagi kita untuk membalikan keadaan. Jadi sekarang, apakah kau masih memanggil polisi? Masih memanggil? Rumah leluhur ini tak bisa dihancurkan. Ini adalah akal. Disembah oleh generasi-generasi keluarga Xiao kita. Lagi pula, anakku masih harus kembali sembahyang di sini. Aku takkan biarkan kau hancurkan ini. Bukti apa yang kamu punya? Kenapa kamu mengatakan itu? Mengapa kita belum menerima pemberitahuan pembongkaran? Apa kalian dengar itu? Kau tidak percayakan? Baiklah, aku akan menelpon anakku sekarang juga dan memintanya bersaksi secara langsung. Xiaolong, Ketua Qin desa keluarga Xiao kami adalah tempat yang hebat bagi Anda untuk datang dan berinvestasi di sini. Anda pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Ketua Qin silakan lihat dulu. Saya akan menerima telepon. Halo, Anakku, aku hanya ingin bertanya padamu. Yang di desa kita itu, proyek pembongkaran, apakah itu nyata? ya benar. Saya sedang bersama Bos Qin, Corporation Ketua Qin sekarang. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Baiklah, kau lanjutkan saja kesibukanmu, oh ya. Ingat bicara baik pada pimpinanmu, mengobrol dengan baik, lakukan yang terbaik demi desa kita. Perjuangkan lebih banyak keuntungan. Baiklah, baiklah. Saya tahu, tidak ada yang lain menutup telepon. Baiklah, kau lanjutkan saja kesibukanmu. Dengar itu. Anakku, dia sekarang bisa bekerja langsung dengan ketua perusahaan Qin, proyek pembongkaran kita. Itu sudah pasti sekarang. Kalau kau tak mau uang ganti bongkar, maka teruslah mendukungnya. Xiao Dashian menjaga rumah leluhurnya. Kompensasi pembongkaran. Benarkah Qin Corporation adalah konglomerat terbesar Jinghai? Jika mereka benar-benar melakukan pembongkaran di sini, bukankah kita akan kaya? Tepat sekali, orang yang berkeliaran kemana-mana. Apakah dia masih butuh rumah? Siapa yang berani memanggil polisi hari ini? Kami belum selesai dengannya. Belum selesai, belum selesai. Belum selesai. Kakak Xiu, pantas anak-anak Anda begitu baik. Lihat kedua putramu. Sangat sukses. Anda bekerja untuk kesejahteraan desa kami. Bagaimana mungkin kita memanggil polisi? Kami hanya bercanda denganmu. Lihat Anda membawa hal baik ke desa kami. Kami sepenuhnya setuju. Benar. Hanya pembongkaran apa hebatnya? Apa masalah besarnya? Ketika berbicara tentang pembongkaran, saya yang pertama mendukungnya. Siapa lagi yang dukung angkat tangan? Kami mendukungnya. Kami mendukungnya. Kami semua mendukungnya. Kami semua mendukungnya. Kami semua mendukungnya. Dashan. Saya pikir kamu harus mendengarkan Qiao Juan. Bongkar rumah tua ini. Desa kita sudah miskin. Selama bertahun-tahun, kita semua takut miskin. Tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Kamu tidak bisa menghalangi kami untuk menjadi kaya. Setuju pembongkaran. Setuju pembongkaran. Pembongkaran. Berhenti bicara. Rumah leluhur ini, aku tidak akan mengizinkannya. Aku juga tak akan menghancurkannya, karena anakku akan kembali. Ketua Qin, saya baru saja menerima kabar. Desa keluarga Xiao yang akan Anda bongkar adalah kampung halaman Anda. Penduduk desa tahu soal pembongkaran, akan segera bongkar paksa rumah leluhurmu. Bahkan tuan tua pun dalam bahaya besar. Apa katamu? Siapkan mobil khusus untukku segera. Aku harus sampai di sana secepat mungkin. Sama sekali tidak ada yang boleh diizinkan untuk menyakiti ayahku. Ya, saya akan segera menyiapkannya. Paling cepat cuma butuh kurang dari 1 jam. Tunggu sebentar. Bawa dia juga. Aku ingin melihat orang yang baru saja meneleponmu. Orang seperti apa dia? Punya keberanian seperti itu. Berani membongkar paksa rumah leluhurku. Baiklah. Baiklah. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah rumah leluhur keluarga tua Xiao kita. Generasi-generasi. Tablet leluhur. Semuanya ada di dalam. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Anakku masih akan kembali untuk menghormati leluhur kita. Jika kamu menghancurkannya,
Bagaimana anakku akan mengakui leluhurnya dan kembali ke klan? Anakmu akan kembali. Kau tidak akan sengaja. Bohong cuma untuk melawan kami. Demi rumah leluhur begitu. Di desa keluarga Xiao kita, siapa yang tidak tahu? Anakmu sudah hilang selama 18 tahun. Saat kami merobohkan rumah leluhur, dia kembali. Apa ada kebetulan seperti itu? Tepat sekali. Menurutku, Xiao Dashan ini hanyalah orang yang egois. Menyebarkan kebohongan yang mengerikan. Untuk menipu kita. Dengar ya. Hari ini, jika kamu menghalangi kami untuk menjadi kaya, kami tidak akan sungkan padamu. Benar. Kakak. Menyingkirlah. Hanya dengan kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menghentikan pembongkaran semua orang? Benar kan? Kamu terlalu egois. Sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Nanti, apakah keponakanmu akan merawatmu di masa tuamu? Aku punya anakku sendiri. Mengapa aku harus meminta anak orang lain untuk merawatku? Xiao Hai, sejak kamu setuju untuk menjual rumah leluhur keluarga tua Xiao, kamu bukan lagi keturunan keluarga Xiao. Sia-sia aku membesarkanmu sejak kecil. Kamu durhaka. Xiao Dashan, apa yang kamu katakan? Dasar si cacat. Apa kamu pikir aku peduli punya kamu sebagai kakak? Aku beritahu ya, kalau kamu putuskan hubungan denganku, aku akan lebih dari senang. Saat kamu mati dan membusuk, kamu pantas mendapatkannya. Xiao Dashan, kau pengecut tidak berguna. Anakmu kembali, lalu kenapa? Kau orang tua tidak berguna. Dan jika anakmu kembali, dia akan jadi anak muda tidak berguna. Sampah tua melahirkan sampah muda. Ayah dan anak yang tidak berguna. The film was translated Bagaimana bisa and dibandingkan dengan narrated by kedua Media. anakku? Salah satu anakku masuk universitas. Dia seorang mahasiswa. Anakku yang lain bertanggung jawab atas pembongkaran kita. Bekerja langsung dengan ketua. Kesempatan ini adalah untukmu. Kaulah yang tidak menginginkannya. Jangan sampai kau menyesal. Benar. Su Qiao Duan. Jangan keterlaluan. Abaikan dia. Robohkan untukku. Robohkan. 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 Ketua Qian, kami benar-benar berutang budi padamu kali ini. Aku tidak pernah menyangka, seumur hidupku, aku masih bisa naik mobil sebagus ini. Kau adalah putra Xiao Hai. Ketua Qian, bagaimana kamu tahu? Ayahmu ingin membongkar paksa rumah leluhur keluargaku. Kau sebaiknya berdoa sekarang bahwa dia belum melakukan apapun. Kalau tidak, aku tak akan sopan pada seluruh keluargamu. Rumah leluhur keluargamu. Robohkan untukku. Robohkan, robohkan. Robohkan. Kamu tidak bisa menggali. Jika kamu ingin menggali, kamu harus menabrakku. Kau sampah tidak berguna. Apa kau harus membuat segalanya? Jati tegang. Xiao Dashan, jika kamu menghalangiku lagi, aku beritahu ya, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Hari ini aku akan menjaga rumah tua keluarga Xiao. Anakku akan kembali. Biarkan kau kembali. Kamu. Sekali basah biar mandi sekalian. Karena runtuhnya konstruksi. Seseorang meninggal. Cukup normal bukan? Ini pembunuhan. Apa kau tidak mau kaya? Robohkan untukku. Robohkan. Berhenti. Hentikan. Xia Olong. Kenapa kau kembali? Orang ini pasti bos besar kan? Apa maksudnya ini? Itu sih tidak berguna itu. Beberapa tahun lalu anaknya hilang. Ini ada masalah. Sekarang dia menghalangi pembangunan kita. Kami sedang mengusirnya. Ya. Namun, bos besar yakinlah, dia kakak kandungku sendiri. Sekarang di dunia ini, dia tidak punya kerabat untuk diandalkan. Aku satu-satunya kerabatnya. Aku akan mengurusnya. Aku jamin bahwa dia tidak akan
mengganggu pembangunan kita. Binatang. Kau, apa yang kau lakukan? Bahkan jika si tidak berguna itu membuat masalah, kau tetap tidak bisa memukul orang. Lagi pula, kami sedang dalam proses negosiasi solusi. Kau tak bisa cuma andalkan fakta bahwa kau bos besar, lalu memukul orang kan? Dan kau hanya diam dan melihat ayahmu dipukuli. Ayah, apa kau baik-baik saja? Kemarilah. Bangun. Kemarilah. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku tahu itu. Kamu akan kembali. Aku akan menjaga rumah tua ini untukmu. Ayah, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Rumah leluhur keluarga Xiao, juga rumah leluhurku Qin Ke. Barusan, siapapun yang berpartisipasi dalam mempermalukan ayahku, dan mereka yang ingin paksa hancurkan rumah leluhur keluargaku, aku akan mengejar mereka sampai akhir. Apa yang dia katakan? Dia anak dari si tidak berguna itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini. Apa sebenarnya maksudnya ini? Dia bukan penyamarkan. Bos besar seperti dia. Bagaimana mungkin dia adalah si cacat itu? Anak Xiao Dashan. Aku datang bersamanya. Dia adalah bos besar. Kenapa kalian semua begitu tidak sabar? Kenapa kalian bertindak begitu cepat? Ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan pembongkaran ini sekarang? Shioki, jadi ini Xiaoqi. Tak nyangka kamu tumbuh setinggi ini. Katanya gadis banyak berubah di usia 18. Saat seorang pria dewasa, dia juga banyak berubah. Lihat, dia benar-benar bakat yang luar biasa. Dan dia adalah bos besar grup Gen. Dia benar-benar berprestasi. Tepat sekali, kita semua dari desa yang sama. Sedikit uang rilis tambahan, tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Masing-masing dari kita mendapat tambahan 1 juta. Untuk bos sepertimu, itu jumlah yang kecil bukan? Tepat sekali. Biarkan ketua Qin membangun jalan untuk kita, atau bangun resor atau sejenisnya. Untuk mendongkrak ekonomi. Karena kamu adalah keturunan keluarga Xiao, maka kembali ke sini. Kamu tidak bisa tidak berkontribusikan. Apa ada di antara kalian yang punya akal sehat? Baru saja saat putranya tidak ada di sini. Kalian semua demi kompensasi pembongkaran bersikeras membongkar rumah Pak Tua Xiao. Putranya tidak panggil polisi untuk tangkap kalian. Dan kalian pikir kalian sudah aman. Dan kalian masih berani meminta uang. Malulah sedikit. Ku bilang jandawan. Apa maksudmu? Dulu saat Pak Tua Xiao tidak ada, tetua kedua Xiao tinggal di rumahnya. Apa kamu mencoba membuat masalah lagi? Dan sekarang kamu menghalangi kami untuk menjadi kaya. Apa kamu melihat kesuksesan Shioki dan ingin menjadi ibu tirinya? Kamu. Bibi Wang benar. Aku tetap pada perkataanku. Siapa saja yang pernah berbuat baik pada keluargaku Xiao, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Tapi, jika ada yang mempermalukan ayahku, aku akan membuat mereka merasakan harga 1000 kali lipat. Keponakanku sayang. Barusan, bibimu dan paman keduamu hanya bercanda denganmu dan Dashan. Dashan dan Xiao Hai, mereka saudara-saudara darah lebih kental dari air. Bagaimana mungkin kami? Hanya demi biaya pembongkaran kecil. Kau akan memukul Dashan. Tepat sekali. Tapi ini kakak kandungku sendiri. Kita keluarga. Saat kakakku kembali, aku hampir tak bisa menyambutnya tepat waktu. Bagaimana mungkin aku bisa melukainya? Tepat sekali, tepat sekali. Kita keluarga. Darah lebih kental dari air. Kakak, aku akan segera membuat meja penuh hidangan. Kita keluarga. Mari kita makan enak. Dan kemudian biarkan Xia Elong pergi bekerja di perusahaanmu. Seperti kata pepatah, rezeki baik tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Bukankah begitu? Benar. Keluarga apa kau pantas? Bibi Wang ambil ini. Tidak. Aku tidak terlalu banyak membantu, kamu tidak seharusnya. Gimana bisa kau kasih itu ke wanita cerewet itu? Kita keluarga. Gimana kami bisa terima kau buang-buang uang begini? Benar. Siapa yang keluarga denganmu? Kamu baru saja bilang, kamu akan memutuskan hubungan denganku. Kamu bilang mulai sekarang, tidak akan ada hubungan apapun. Dan sekarang kamu bilang, darah lebih kental dari air. Kakak, itu kesalahanku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku melihat rumah leluhur kita. Sebenarnya, bukankah itu semua untuk biaya sekolah keponakanmu? Biaya kuliah. Biaya kuliahmu sampai butuh nyawa manusia. Jika aku kembali bahkan sesaat lebih lambat barusan, ekskavator itu pasti sudah melindas bukan? Maka yang akan kulihat sekarang adalah mayat ayahku.
Siapa yang menelepon polisi barusan? Itu aku. Halo Pak Polisi. Barusan pasangan ini berusaha paksa hancurkan rumah leluhur orang lain, menghancurkan properti orang lain, bahkan coba bunuh demi keuntungan. Ikut kami untuk diinterogasi bawa mereka pergi. Ayah, apa kau baik-baik saja? Akhirnya kembali ke rumah leluhur. Sekarang, menerima leluhur. Bawa anak itu pulang dan lihatlah. Baik. Siapa yang suruh kamu pasang poster di sini? Aku cuma pasang iklan dari anakku. Apa salahnya itu? Dilarang memasang poster. Apa kau tidak tahu? Aku tidak akan. Keluar. Baiklah, aku akan pergi. Aku sepenuhnya mengandalkan harapan untuk menemukan Xiaoqi. Untuk terus bertahan sampai sekarang. Aku akhirnya menemukannya. Bahkan jika aku di alam baka, hatiku akan tenang. Ayah. Ayah. Ada apa ayah? Dokter, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Kecemasan kronis, kelelahan kronis, ditambah malnutrisi parah, serta efek samping awal yang berlebihan dari transplantasi sumsum tulang. Tubuh bapak tua ini sekarang dalam kondisi yang sangat kritis. Itu semua The demi film aku. was Dokter, translated aku and mohon tolong narrated selamatkan by dia, Emilia. selama kau bisa menyelamatkannya. Bahkan, kalau harus beri semua yang kumiliki, aku bersedia melakukannya. Ketua Qin, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Sisanya tergantung pada nasib bapak tua itu. Saya akan pergi bersiap sekarang. Ayah, tolong bangun. 18 tahun ini, hari-hari pahit seperti itu, kau telah menanggung semuanya. Sekarang putramu akhirnya bisa membiarkanmu nikmati hidup enak. Tolong jangan biarkan putramu ditinggal dengan penyesalan seumur hidup. Tiga tahun kemudian, Kali ini, orang terkaya di Provinsi Jiangnan kita. Untuk kegiatan mencari anak yatim kami mendonasikan 100 miliar. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah didonasikan. Silakan Ketua Qin, sampaikan beberapa kata ke semua orang. halo semuanya, saya Qin Qi. Setiap anak adalah harta paling berharga orang tua. Demi anak-anak mereka, orang tua bahkan bersedia mengorbankan nyawa mereka sendiri. Aku berharap agar semua keluarga yang kehilangan anak dapat segera berkumpul kembali dengan anak-anak mereka. Aku juga berharap setiap anak dapat tumbuh sehat dan bahagia. Pada saat yang sama, aku juga ingin menasihati mereka yang adalah anak-anak. Pohon ingin diam tapi angin tak berhenti. Anak ingin berbakti tapi orang tua sudah tiada. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang tuamu. Dan jangan biarkan dirimu diliputi penyesalan. Terima kasih semuanya. Ketua Qin, beberapa ketua dari grup perusahaan terdaftar terkemuka telah mengundang Anda untuk makan malam di hotel terbesar. Silakan lihat Tuan. Tolak saja. Aku punya janji makan malam yang lebih penting. Penting Ketua Qin, saya sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan kata penting untuk menggambarkan semangkuk makanan. Itu adalah pangsit ayahku.
Ayah kau masak banyak makanan enak. Nak makan pangsitnya cepat. Baiklah. Coba dan lihat bagaimana rasanya. Ayah, ini adalah makanan terbaik yang pernah kumakan. Sejauh ini. Dalam lebih dari 20 tahun hidupku. Kalau begitu ayah akan memasak untukmu. Setiap hari mulai sekarang. Baiklah. Kembalilah setiap hari ya. Tidak masalah. Makan. Ini ayah. Makan kembang kol. Ayah enggak makan. Makan lebih banyak. Makan. Ayah mendengarkan banyak kelas. Soal jaga kesehatan dan itulah sebabnya. Jaga badan makan sayur aja.